sudah meminta rekomendasi dari tim independen, sudah diberikan pula rekomendasinya. Bisa apakah Presiden untuk bisa melaksanakan rekomendasi ini? Iya, rekomendasi itu ya tidak digantungkan pada Kepres atau tidak. Ya. Ada hal yang formal atau tidak. Rekomendasi itu kan bisa diberikan sesungguhnya oleh siapapun. Tetapi kan karena tim 9 ini diminta oleh Presiden, dibentuk secara khusus. Ya, tentu rekomendasi itu sedikitnya kan harus diperhatikan. Tetapi kalau kemudian membuat Presiden harus terikat dengan rekomendasi itu tentu tidak. Karena begini, nanti DPR mengatakan, loh, persetujuan kami jauh lebih kuat ketimbang rekomendasi tim 9 kan. Jadi begitu. masalah baru lagi artinya. Iya, baik, ada Mas Niko, silakan Mas Niko. Mas Niko? Boleh didekatkan lagi mikrofonnya Mas Niko? Baik, kami tidak bisa mendengar suara dari Mas Niko. Mungkin nanti akan kami sambung lagi dengan Mas Niko. Ada sedikit gangguan. Ibu Mercy, silakan. Bu Mercy Siombing. Ibu Mercy? Halo. Ya, silakan. Ya, sudah kedengaran, Mbak? Sudah. Silakan, Ibu. Ya, Mas Refri. Saya pikir Mas Refri tadi teman yang dari Medan mengatakan tolong belakang gitu. Kita kan blogger nih, kita bisa blogger Kompasianer. Jadi kita ingin tahu sebenarnya kalau dari persepsi ahli hukum tata negara, apa sebenarnya yang terjadi saat ini? Dari perspektif apakah memang ini benar-benar percaturan politik atau memang sengaja? Baik. Nanti akan dijawab oleh Mas Refli Harun, Bu Mercy. Mas Niko lagi tadi sudah mengangkat tangan untuk memberikan pendapat dan pertanyaan. Mas Niko, silakan. Boleh audionya dibuka, Mas Niko? Baik, nanti kita akan kembali ke Anda, tapi jawab dulu pertanyaan dari Bu Mercy. Ya. Baik, silakan Mas Niko, sudah terdengar suaranya. Ya, saya ingin berandai-andai, Mas. Seandainya rekomendasi dari Presiden dari tim independen. Rekomendasi dari tim 9 ini dilakukan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Kira-kira kondisi politik efeknya itu seperti apa begitu? Kira-kira yang akan terjadi ke depannya seperti itu. Berandai-andai jika dilantik oleh Presiden ya? Jika tidak dilantik. Jika tidak dilantik. Oke, konsekuensi apa yang akan diterima oleh Presiden? Ya, kita lihat ya, kalau tidak dilantik itu ada dua, konsekuensi politik dan konsekuensi hukum. Tidak ada konsekuensi moral, kan begitu. Kalau tidak melantik, ya kan? Kalau tidak melantik, maaf. Kalau melantik itu ada konsekuensi. Saya kira konsekuensi politiknya mungkin kecil, konsekuensi hukumnya itu 50-50, dan konsekuensi moralnya yang sangat besar. Kalau kemudian tidak melantik, konsekuensi politiknya yang besar, kemudian konsekuensi hukumnya 50-50, tapi konsekuensi moralnya yang hampir tidak ada. Dan masyarakat akan berbalik mendukung oleh Presiden. Ya, masyarakat. Nah, masalahnya 50-50 ini. Ya, saya mengatakan 50-50 karena 50-50 itu konsekuensi hukum itu sangat digantungkan pada peta politik. Jadi kalau peta politiknya mendukung kebijakan Presiden, tidak ada konsekuensi hukum. Tapi kalau peta politiknya tidak mendukung kebijakan Presiden, maka kemudian akan ada konsekuensi hukum. Contohnya, tapi konsekuensi hukum apa yang ada? Yang terberat itu paling cuma interpelasi, angket, dan upaya pemakzulan atau hak menyatakan pendapat. Mungkin bisa lolos sampai DPR, mungkin ya. Itu pun kalau konstelasi politiknya memang 100% atau mayoritas mendukung pelantikan. Tetapi ketika sampai ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji, saya sangat yakin, seyakin-yakinnya pasti tidak akan diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena kalau kita membaca artikel of impeachment itu ya hampir tidak ada hal seperti ini kemudian bisa di-impeach. Bahkan tidak ada impeachment, tidak ada penarikan dukungan juga dari parlemen kepada Presiden menurut Anda? Ya, tetapi intinya adalah kalaupun kemudian ada penarikan dukungan kepada Presiden oleh partai pendukungnya, saya yakin kumbang-kumbang lain akan datang. Kumbang-kumbang lain akan datang karena ke Presiden. Karena bagaimanapun kekuasaan itu kan penuh gula, sehingga saya kira
partai-partai lain pun juga ingin bermanuver dan kemudian maka terjadilah pergeseran posisi. Bisa jadi persetujuan Budi Gunawan dan lain sebagainya lalu kemudian melantik tidak melantik itu juga dalam rangka manuver itu. Artinya tidak melantik juga konsekuensi hukumnya 50% tergantung juga dengan dinamika politik. Ya, kalau pertanyaan dari Bu Mercy tadi? Pertarungan apa? Ya saya katakan ini kan pertarungan kepentingan dan hati nurani saja. Iya kan, kepentingan dan moralitas. Kita tidak bicara bahwa ini pertarungan orang per orang, tapi ini nilai, ya, value. Bagaimana kemudian dan nilai yang kita anut adalah nilai misalnya pro pemberantasan korupsi. Karena itu kita tidak pernah mentolerir siapapun yang menjadi tersangka, apalagi tersangka korupsi itu menjadi pejabat publik. Itu susah diterima dan itu melemahkan upaya kita untuk melakukan pemberantasan korupsi. Itu bukan contoh yang baik. Jadi nothing personal, bukan soal Budi Gunawannya. Nah, sementara di sisi lain kita tahu ada kepentingan kelompok orang-orang partai politik yang juga ingin mendorong ini begitu. Artinya ini kalau kita bisa merangkum ini adalah rasionalitas versus hati nurani. Bukan, justru rasionalitas dan hati nurani itu menjadi satu. Menjadi satu, ya kan? Melawan kepentingan. Itu tadi. Interest, gitu. Melawan kepentingan ini yang harus kita kedepankan juga kita fokuskan pada apa yang terjadi saat ini antara polemik KPK Polri dan juga polemik pelantikan atau tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Terima kasih saya ucapkan kepada para Kompasioner yang bergabung melalui aplikasi Google Hangout. Terima kasih juga Pak Refli Harun telah bergabung bersama kami hari ini. Ini pencerahan bagi masyarakat juga apa yang terjadi. Ada konsekuensi politik tentunya yang konsekuensi hukum dan juga konsekuensi politik yang mungkin. Ya saya kira dukunglah yang benar ya, dukunglah kebenaran hati nurani. Saya kira itu saja. Dukung kebenaran hati nurani. Terima kasih. Dan tetaplah bersama kami di Kompasiana TV, saudara, kami masih punya reportase warga yang tentunya menarik untuk Anda simak. Sesaat lagi.